Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Desa Putra dari kelas 10 IPS ingin membacakan atau tugas sejarah P tentang pengaruh budaya Cina di Indonesia, yaitu kontak hubungan Indonesia dengan Cina diperkirakan telah berkembang pada abad kelima. Bukti-bukti yang memperkuat hubungan itu diantaranya adalah perjalanan seorang pendeta Buddha Fabian pada sekitar tahun 413 Masehi. Van Valen melakukan perjalanan dari India ke Poitiers, Taramua, dan kembali ke Cina melalui jalur laut. Selanjutnya, Kaisar Cina Wenti mengirim utusan ke Sepo, Pulau Jawa. Hubungan Cina dengan Indonesia berawal dari perluasan kekuasaan kerajaan Cina di daerah Tonkin. Ini terjadi pada masa dinasti Cina dan Han di akhir abad 2 sebelum Masehi. Perluas ini kemudian mencangkup daerah Asia Tenggara yang semula tidak pernah menimbulkan minat raja-raja Cina. Perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Cina adalah perdagangan dengan bangsa Asia Barat. Perdagangan ini melalui jalur Asia Tengah yang sebelumnya dilakukan melalui jalur perdagangan di daratan Asia. Namun setelah pusat keperadaban Cina Utara diserang suku-suku bangsa Asia Tengah, mereka kemudian mendirikan dinasti Cina Selatan yang mendorong pertumbuhan perdagangan maritime dengan Asia Barat. Perdagangan maritime antara Cina dengan Asia Barat kemudian juga melalui kepulauan Indonesia. Peranan hasil Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam perdagangan maritim turut berkembang bersama perdagangan lewat jalur laut antara Cina dan Asia Barat. Pada awalnya Cina belum menaruh minat yang tinggi terhadap daerah di Asia Tenggara. Bahkan pengetahuan langsung mereka mengenai kepulauan Indonesia baru mereka peroleh pada abad 5 Masehi. Pada masa itu telah ditemukan bukti yang jelas mengenai keadaan pelayaran antara Indonesia dan Cina yang melintas Laut Cina Selatan. Hal ini dapat disimpulkan dari perjalanan dua orang pendeta agama Buddha yaitu Van Heysen dan Gunau Farman. Van Heysen bertolak dari Sri Lanka pada tahun 413. Ia menempuh perjalanan kembali ke Cina melalui laut. Ia bertolak dari Yepoti ke Cina. Yepoti oleh para peneliti diartikan sebagai Yawadewipa. Namun Yawadewipa tidak harus berarti Pulau Jawa, namun dapat diartikan sebagai Nusantara secara umum. Contoh lain tentang pelayaran langsung dari Indonesia ke Cina adalah perjalanan Guna Farman. Guna Farman bertolak dari Sheipo, yaitu Pulau Jawa. Pada awalnya Nakoda merencanakan untuk singgah di sebuah kerajaan kecil, namun karena ingin sedang baik maka diputuskan untuk berlayar langsung ke Cina. Dari dua contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Cina dan Indonesia lewat jalur laut dan maritim baru dimulai sejak abad 5 Masehi. Pola konsumsi para sarana Cina memberi nilai tinggi pada barang-barang oleh perdagangan dari Asia Barat. Oleh karena itu, para pedagang Indonesia harus mampu memenuhi selera pasar pada masa itu, dan ternyata kekayaan bumi Indonesia dapat menyediakan barang-barang bernilai tinggi. Bahan-bahan wangian dari Asia Barat maupun disaingnya dengan bahan-bahan yang dihasilkan Indonesia. Komoditi tersebut berupa jenis kenyan dan kayu harum seperti cendana. Begitu pula berbagai jenis rempah-rempah juga sudah mulai masuk ke pasaran Cina, ditambah juga dengan berbagai macam hasil kerajinan dan binatang yang hanya terdapat di Indonesia. Keberhasilan bangsa Indonesia untuk memasuki perdagangan luar negeri Cina adalah prestasi gemilang dalam sejarah bangsa Indonesia. Keberhasilan ini juga berkat pengalaman perdagangan dengan India yang telah dimulai sejak awal abad 1 Masehi. Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa kebudayaan Cina masuk ke wilayah Indonesia salah satunya melalui hubungan perdagangan. Hubungan ini pada mulanya berlangsung melalui jalan darat, tapi karena keadaan di daerah pedalaman makin lama makin tidak aman, hubungan dagang
melalui laut menjadi lebih penting. Hubungan dagang melalui laut mula-mula melewati Selat Malaka, yaitu jalan terdekat antara India dan Cina. Secara otomatis pedangan itu juga melewati kepulauan Indonesia. Dengan demikian lambat laun mulailah Indonesia terlibat dalam perdagangan antara Cina tersebut. Cukup sekian dari saya, Aldi Dwi Saputra. Mungkin bacanya terlibat-libat. Oke, sebelum saya tutup, saya mengingatkan untuk kalian semua di dalam kondisi saat ini, yaitu melawan virus COVID-19. Yang pertama, tetap jaga kesehatan, keluar dari rumah itu menggunakan masker, makan makanan yang bergizi, dan selalu berolahraga di setiap paginya, dan plus untuk menjemurkan diri agar badan semakin sehat dan bersemangat untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari. Bersatu kita lawan corona, Indonesia bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.